Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Ya, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada kuliah pangan fungsional dan fitokimia, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai soy isoflavon. Jadi soy isoflavon merupakan salah satu bagian dari senyawa fitokimia yang pada akhir-akhir ini telah berkembang dengan pesat dan dimanfaatkan secara luas, baik dimanfaatkan dalam bentuk suplemen maupun bahan pangan fungsional. Sebelum kita berbicara lebih mendalam mengenai isoflavon, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai definisi isoflavon. Apa sih sebenarnya isoflavon itu? Isoflavon adalah senyawa polifenol yang mampu mengeluarkan efek seperti estrogen. Jadi kalau kita mengkonsumsi isoflavon, maka isoflavon akan mempunyai aktivitas seperti estrogen pada saat masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu, isoflavon sering juga disebut dengan fitoestrogen. Artinya, estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sumber utama dari isoflavon adalah kedelai. Sehingga isoflavon jenis ini sering disebut dengan soy isoflavon. Sama seperti isoflavon yang lain, soy isoflavon memiliki dua bentuk, yaitu bentuk glikosida dan bentuk non-glikosida. Untuk soy isoflavon dalam bentuk glikosida, ini adalah soy isoflavon yang masih terdapat dalam bentuk alami atau masih terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan atau terdapat di dalam kedelai. Nah, soy isoflavon dalam bentuk glikosida ini artinya isoflavon yang masih berikatan dengan satu atau lebih senyawa gula. Nah, sedangkan apabila senyawa gula sudah terlepas dari isoflavon, maka isoflavon tersebut disebut dengan isoflavon aglikon. Nah, bagaimana senyawa glikosida bisa terlepas dari senyawa isoflavon? Itu bisa melalui dua cara. Yang pertama, akibat adanya fermentasi di luar tubuh manusia. Seperti misalnya, kedelai diolah menjadi tempe. Akibat proses fermentasi di dalam tempe, ini soy isoflavon dalam bentuk glikosida akan terpecah menjadi dalam bentuk non-glikosida. Demikian juga fermentasi seperti kecap. Ini juga akan mengubah bentuk isoflavon glikosida menjadi aglikon. Sedangkan pada proses pencernaan, perubahan glikosida menjadi aglikon ini terjadi pada dinding usus. Jadi proses putusnya glikosida itu tidak disebabkan karena pencernaan fisik di mulut, juga tidak disebabkan karena pencernaan kimia di lambung, tetapi disebabkan karena aktivitas enzimatis yang terjadi di dalam dinding usus. Soy isoflavon apa saja yang termasuk dalam glikosida, yaitu genistein, daidzein, dan glisitin. Sementara apabila senyawa gula sudah terlepas dari isoflavon itu, maka genistein akan berubah menjadi genistein. Sedangkan daidzein akan berubah menjadi daidzein dan glisitin akan berubah menjadi glisitin. Apabila kita bandingkan antara senyawa estrogen dengan senyawa isoflavon, ini sebagai estrogen dan equal yang berasal dari isoflavon, ini perbedaannya hanya sedikit. Ya, sama-sama mengandung gugus OH sebanyak 4 buah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada equal yang mengandung gugus oksigen. Apabila kita bandingkan antara daidzein, genistein betul-betul mirip. Jadi kalau kita bandingkan antara senyawa estradiol yang mempunyai aktivitas glisitin dengan estrogen, dalam hal ini estradiol, ini juga mempunyai kemiripan. Jadi di dalam tubuh, daidzein, glisitin, dan genistein ini akan dirubah menjadi senyawa equal
dan dia akan melakukan aktivitas seperti estrogen di dalam tubuh. Sebenarnya apabila kita bandingkan antara aktivitas estradiol sebagai estrogen dengan genistein, DHEAN, dan equol, ini cukup rendah. Ya, hanya 0,084 untuk genistein dan equol 0,016 jika dibanding dengan estradiol yang memiliki aktivitas estrogen dengan diberi skor 100. Kita akan membahas mengenai soy isoflavon. Ya. Soy isoflavon itu apa dan bagaimana aktivitasnya? Jadi seperti saya sebutkan di atas, soy isoflavon ini merupakan isoflavon yang berasal dari kedelai. Ini adalah struktur DHEAN, genistein, glycitein. Apa sih bedanya? Bedanya hanya terdapat pada R1 dan R2, di mana DHEAN memiliki gugus H pada R1 dan pada R2 juga dalam bentuk gugus H atau hidrogen. Sementara untuk genistein, R1-nya berbentuk OH, sedangkan R2-nya H. Pada glycitein, R1-nya berbentuk H, sementara R2-nya berbentuk OCH3. Atau pada glycitein dia mengandung gugus metil. Sementara untuk glikosida terikat di mana? Ya, untuk glikosida terikat pada R1 yang apabila lepas akan disubstitusi dengan H atau OH sesuai dengan jenis senyawa dasarnya. Bagaimana sekarang metabolisme isoflavon pada saat masuk ke dalam tubuh setelah dikonsumsi? Nah, jadi isoflavon akan memberikan efek seperti estrogen itu setelah melakukan pemutusan antara ikatan glikosida dengan isoflavon yang terjadi di dalam usus. Ternyata setiap individu punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan isoflavon aglikon, tergantung dengan kebiasaan konsumsi. Bagi orang yang sudah sering mengkonsumsi tempe, mengkonsumsi kedelai dan produk olahannya, maka aktivitas mikroorganisme dalam memutus senyawa glikosida akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak biasa mengkonsumsinya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 33% sampel yang dimetabolisme dari DHEAN menjadi equol, ini setiap individu itu berbeda. Pada saat diuji kadar equol dan DHEAN di dalam urin, setiap individu mempunyai kadar yang berbeda-beda, sementara tingkat konsumsi senyawa dari kedelai jumlahnya sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berapa jumlah DHEAN dan equol yang terbentuk di dalam tubuh itu sangat tergantung dengan aktivitas mikroorganisme di dalam tubuh kita. Ya. Beberapa sumber kalau kita perhatikan ini merupakan sumber bahan pangan yang mengandung senyawa isoflavon. Jadi kalau kita lihat, kandungan isoflavon tertinggi ya terdapat pada kedelai atau senyawa yang belum diolah. Nah, tetapi jarang orang mengkonsumsi kedelai tidak dalam bentuk olahan. Kemudian tertinggi kedua terdapat pada tepung kedelai. Ya, jadi kalau tepung kedelai itu hanya diolah nyaris langsung dibuat tepung atau ditumbuk kemudian dikeringkan. Maka kadar isoflavonnya masih tinggi atau relatif lebih tinggi. Kemudian lebih tinggi yang kedua adalah pada tepung kedelai yang sudah dibuang lemaknya. Ini kadarnya sedikit lebih rendah dibanding dengan kedelai yang lemaknya tidak dibuang. Kemudian selanjutnya produk-produk olahannya kadar soy isoflavonnya juga masih relatif tinggi seperti pada tempe. Nah, kandungan soy isoflavon pada tempe lebih tinggi dibandingkan dengan tahu. Nah, sekarang kita akan membahas seperti apa sih aktivitas biologi dari isoflavon. Salah satunya adalah mempengaruhi aktivitas reseptor di dalam tubuh. Jadi dalam setiap tubuh, dalam setiap jaringan itu mengandung reseptor estrogen. Ya, salah satunya pada jaringan reproduksi,
pada jaringan tulang, pada jaringan liver, dalam otak, dalam jaringan jantung. Nah, dengan mengkonsumsi soy isoflavon, maka reseptor-reseptor yang terdapat di dalam setiap jaringan itu ditingkatkan. Sementara apa sih fungsi dari reseptor itu? Reseptor berfungsi untuk membantu komunikasi seluler di dalam tubuh kita. Artinya dengan mengkonsumsi soy isoflavon, maka aktivitas komunikasi seluler dapat dipelihara. Kemudian fungsi yang kedua sebagai aktivitas antioksidan. Sama seperti isoflavon yang lain, apabila kita ukur aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH, ini cukup kecil, ya, 1/100 dari vitamin C. Tetapi kalau kita lihat kandungan enzim antioksidan di dalam hati, itu dapat ditingkatkan. Jadi dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi produk soy isoflavon, ini aktivitas antioksidan enzimatis di dalam hati itu meningkat. Enzim apa saja yang ditingkatkan? Ya, salah satunya adalah SOD, superoksida dismutase, kemudian katalase, dan GPX atau glutathione peroksidase. Ini merupakan enzim-enzim yang sangat penting dalam menunjang aktivitas detoksifikasi di dalam sel hati. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu berkaitan dengan cardiovascular disease atau CDC. Nah, apa sih kaitannya antara mengkonsumsi soy isoflavon terhadap aktivitas terhadap kesehatan jaringan pembuluh darah jantung? Saya akan memberikan contoh. Salah satunya bagaimana terbentuknya plak di dalam dinding saluran darah atau pembuluh darah. Kalau kita gambarkan senyawa kolesterol dalam tubuh itu bentuknya bulat bersih, yang melalui saluran darah, dia akan berjalan dengan lambat. Nah, akibat kelambatan perjalanan di dalam darah, maka akan mudah teroksidasi. Jadi apabila ada senyawa prooksidan atau senyawa oksidator atau radikal bebas, maka akan menyebabkan kolesterol dan LDL ini akan teroksidasi sehingga berubah bentuk. Nah, yang tadinya berbentuk halus, maka selanjutnya dia akan berubah, akan menjadi keriting, ya. Kita gambarkan dalam bentuk keriting. Nah, kalau dia sudah berubah bentuk, ini akan menyebabkan meningkatkan aktivitas sel imun. Jadi, senyawa lipida yang sudah teroksidasi ini dianggap sebagai sel asing sehingga akan ditangkap. Nah, proses penangkapan ini akan menyebabkan senyawa ini dibuang dari saluran darah. Di mana dia membuangnya? Dibuangnya melalui jaringan epitel terdekat dari bahan itu di mana dia ditangkap. Tentunya dia akan dibawa ke bawah saluran darah. Nah, di bawah saluran darah kemudian dia akan menumpuk. Akibat penumpukan ini maka akan menyebabkan saluran pembuluh darah ini akan menggelembung ke dalam sehingga akan menjadi sempit. Nah, kondisi ini sewaktu-waktu plak ini akan bisa lepas. Nah, plak yang lepas ini bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Kalau penyumbatan terjadi pembuluh darah otak, maka dia akan menjadi stroke. Kalau penyumbatan terjadi di pembuluh darah jantung, maka yang terjadi adalah jantung koroner. Nah, ini sama-sama bahayanya. Sekarang di mana sih fungsi soy isoflavon? Soy isoflavon akan melindungi supaya lipida tidak teroksidasi. Nah, sehingga akibat tidak teroksidasi maka tidak akan terjadi pembuangan aktivitas, tidak akan meningkatkan aktivitas sel imun dalam proses penangkapan dari senyawa lipida. Nah, untuk itu kesehatan pembuluh darah bisa dijaga. Kemudian fungsi lain dari soy isoflavon adalah berkaitan dengan osteoporosis.